Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga masih stay at home, masih dalam kondisi sehat walafiat dan juga masih semangat untuk melaksanakan perkuliahan jarak jauh dengan berbagai kondisi yang kita alami sekarang ini. Semoga saya berharap tidak ada halangan dan juga tetap semangat untuk menuntut ilmu ya. Baik teman-teman semuanya, kali ini ketemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani dari Divisi Keperawatan Jiwa. Kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan kehilangan dan berduka. Ya, sebelumnya sedikit review untuk materi yang pernah saya sampaikan juga terkait dengan gangguan citra tubuh, kemudian gangguan harga diri rendah situasional. Dua kondisi itu merupakan gangguan psikososial yang seringkali terjadi pada manusia, ya. Dan untuk kali ini juga kita akan membahas tentang kehilangan dan berduka. Pastinya teman-teman semuanya juga pernah mengalami sebuah peristiwa, entah itu kehilangan sesuatu, apakah itu benda berharga atau mungkin orang yang kita cintai atau kondisi yang lainnya ya. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa sih yang namanya kehilangan dan berduka itu. Semoga materi kali ini tidak membuat teman-teman menjadi baper ya. Oke, baik. Langsung saja ke slide selanjutnya. Ya, kehilangan. Kehilangan itu loss ya. Loss atau misalnya di bahasa Inggris itu namanya loss. Apa sih yang dimaksud kehilangan itu? Kehilangan adalah situasi aktual, ya, situasi aktual dan potensial terhadap nilai suatu objek atau orang atau sesuatu yang tidak dapat dicapai atau suatu kesempatan yang berubah, ya. Jadi kejadian aktual maupun potensial sudah terjadi maupun akan terjadi, ya, terhadap nilai suatu objek atau orang. Atau bisa jadi sesuatu yang tidak dapat dicapai. Ya, tidak dapat dicapai. Ini menurut Cozier and Earp tahun 96. Contoh dari kehilangan ini misalnya kehilangan salah satu anggota tubuh. Misalnya karena kecelakaan atau karena penyakit sehingga orang tersebut harus merelakan bagian tubuhnya untuk diambil atau untuk dilakukan amputasi agar tidak mengancam kehidupannya. Ya. Kemudian kehilangan pekerjaan. Ya. Ini contoh lain kalau ini terkait dengan tubuh seseorang. Kalau ini terkait dengan sesuatu yang membuat orang tersebut merasa berharga. Salah satunya juga pekerjaan. Ya, di samping anggota tubuh juga ada pekerjaan. Penyebab tersering pada orang sakit, terutama di rumah sakit, misalnya karena hospitalisasi. Dia menjadi kehilangan kebebasan, menjadi kehilangan kemampuannya untuk bergerak, bermobilisasi, dan sebagainya. Ini juga termasuk dalam contoh-contoh kehilangan, ya, baik aktual maupun potensial. Definisi yang lainnya menyebutkan kehilangan adalah suatu keadaan individu terpisah dari sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik sebagian maupun keseluruhan. Ya, jadi contoh di atas juga bisa termasuk ke dalam definisi ini. Jadi perpisahan, kemudian kehilangan sesuatu yang tadinya ada maupun tidak ada, itu merupakan definisi kehilangan. Selanjutnya, definisi yang lain menyebutkan bahwa kehilangan adalah situasi di mana terputusnya hubungan atau perpisahan dengan orang atau benda
baik potensial maupun aktual, yang menimbulkan masalah dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, ya. Kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia juga banyak karena, eee, teman-teman bisa review kembali yang termasuk KDM itu apa saja, ya. Kebutuhan fisiologis, mencintai, dicintai, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi dan sebagainya. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu ketika terjadi, sesuatu, maka akan, eee, ada sesuatu yang kurang ya, dan ketika terjadi salah satu, dari beberapa aspek dalam kebutuhan dasar manusia itu mengalami terganggu, itu juga sudah termasuk ke dalam definisi ini, ya. Bentuk kehilangan yang biasanya menyebabkan seseorang kemudian menjadi, eee mengalami gangguan terhadap aspek ini adalah misalnya kehilangan orang yang berarti, misalnya ya, pasangan, entah orang tua, anggota keluarga yang lainnya yang mempunyai arti bagi eee, individu tersebut. Kemudian kesejahteraan psikologis ya, itu secara fisik dan psikologis, kehilangan bisa jadi karena kehilangan harga diri misalnya, karena apa namanya, diejek, dibully ya, itu juga termasuk masalah kesejahteraan psikologis ya. Kemudian kehilangan milik pribadi, ya ini berupa benda ya, misalnya kehilangan dompet, kehilangan, barang berharga yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya kita bahas, tentang definisi berduka. Berduka adalah semua respon pengalaman emosi dari kehilangan yang biasanya dimanifestasikan dalam bentuk pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Ya, respon-respon ini merupakan respon-respon kehilangan baik dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Berduka adalah merupakan respon yang normal terhadap kehilangan dan merupakan proses psikologi sosial dan realisasi tubuh berupa somatisasi yang merupakan persepsi dari kehilangan. Ya, jadi berduka itu termasuk dari respon dalam seseorang ketika kehilangan diwujudkan dalam bentuk berduka. Adapun definisi berduka yang lain adalah reaksi fisik, psikologis, dan sosial terhadap kehilangan yang bervariasi dari setiap individu. Ya, jadi untuk memahami ini, biasanya memang orang berduka karena dia merasa kehilangan. Orang berduka karena dia merasa ada sesuatu di mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Bisa, kalau teman-teman mungkin menyebutnya kecewa. Nah, kecewa sendiri merupakan respon berduka ya. Kecewa merupakan respon psikologis. Nah, berduka ini merupakan, respon-respon, kumpulan dari respon yang memang, terkait dengan kehilangan pada seseorang, ya. Adapun respon berduka biasanya sangat bervariasi dari setiap orang. Nah, apa saja yang melatar belakangi variasi tersebut? Kita lanjut ya. Nah, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi berduka dan kehilangan. Yang pertama adalah arti kehilangan. Ini tergantung dari persepsi dan pengalaman individu. Contohnya, ada seseorang yang pernah kehilangan orang yang dicintai, misalnya kehilangan orang tua, kehilangan pasangan. Maka ketika orang tersebut kemudian kehilangan benda yang lainnya yang sifatnya benda fisik, misalnya kehilangan laptop atau kehilangan uang, maka responnya itu tidak separah ya ketika misalnya kehilangan orang yang dicintai.
Karena dia terlebih dahulu sudah mengalami kehilangan ya orang yang paling berharga dalam kehidupannya. Nah, pengalaman ini atau persepsi ini juga akan mempengaruhi arti kehilangan bagi orang tersebut. Jadi misalnya, sempat ditinggal orang tua, terus kemudian dia mengalami, kecopetan gitu. Jadi responnya tidak akan separah kalau dulu misalnya kehilangan orang tua, nangis, berduka, tidak bisa ngapa-ngapain selama beberapa bulan. Kemudian dia kehilangan, uang. Nah, responnya pasti tidak akan sama dibanding dengan respon ketika pertama kali dia mengalami kehilangan orang yang berarti, ya. Kemudian budaya. Ada beberapa budaya yang ada di masyarakat, kalau tidak salah di suku mana gitu ya, di luar Jawa, ketika, ada yang meninggal, eee, maka mereka seperti diwajibkan gitu ya untuk memakai baju hitam, kemudian menangisi jenazah, orang yang meninggal. Dan itu karena budaya sehingga menye mengharuskan untuk berperilaku seperti itu. Lain halnya dengan, budaya yang lain misalnya ya, kalau budaya di Islam misalnya, respon berdukanya itu biasanya, bukan memakai baju hitam-hitam, tapi misalnya menggunakan baju putih, seperti orang India misalnya ya, ketika ada yang meninggal pakai bajunya bukan hitam, tapi, putih, sebagai lambang penerimaan, ya. Selanjutnya spiritual. Nah, ini spiritual juga sangat mempengaruhi terhadap respon berduka dan kehilangan, ya. Bagi orang-orang yang meyakini bahwa, tidak ada yang abadi di dunia, pastinya ketika mengalami kehilangan dan berduka, responnya tidak sama dengan orang-orang yang misalnya dia tidak secara spiritual kurang, tidak dekat dengan yang kuasa dan sebagainya. Kemudian seksual, ya, respon seksual ini misalnya laki-laki mampu menyembunyikan daripada wanita, ya. Ini terkait juga dengan tipe kepribadian juga ya, seksual. Laki-laki biasanya cenderung bisa menahan air matanya dibanding perempuan yang sifatnya lebih melankolis. Nah, ini juga mempengaruhi reaksi berduka dan kehilangan. Selanjutnya status sosial ekonomi. Ya, status sosial ekonomi. Contohnya pada orang-orang kaya misalnya, kehilangan, apa namanya, rumahnya dimalingin gitu ya, ada yang mencuri dan sebagainya. Itu responnya mungkin tidak separah ketika seorang, yang kehilangan itu, eee, dari ekonomi sosial yang rendah. Orang miskin dengan orang kaya ketika kehilangan benda berharga, pasti responnya juga berbeda ya. Mhm. Mungkin si miskin ini akan sangat merasa kehilangan sehingga dia merasa, hidupnya sudah berakhir dan sebagainya. Nah, bisa jadi seperti itu dari sisi sosial ekonomi. Kemudian dari sisi usia dan tingkat perkembangan. Ini juga merupakan pengalaman ya terkait dengan pengalaman kehilangan. Seseorang yang pernah mengalami kehilangan di masa kecil, maka ketika dia besar dan mengalami kehilangan yang serupa, bisa jadi responnya akan lebih baik atau bahkan, karena, kehilangan yang beruntun menyebabkan orang tersebut mengalami kegoncangan jiwa. Nah, ini juga sangat terkait dengan usia, tingkat kesiapan ya. Kalau kita bicara usia itu tergantung dengan tingkat kesiapan seseorang untuk mengalami kehilangan, ya. Apalagi misalnya tidak didukung oleh support system dari lingkungannya. Kemudian tingkat perkembangan juga, mungkin ketika kecil waktu yang sangat krusial, dalam pertumbuhan dan perkembangan seseorang, kemudian anak ini kehilangan orang tuanya. Ya pastinya, itu akan mempengaruhi terhadap faktor perkembangan dan juga konsep diri yang lainnya, ya. Nah, ini bisa dilihat dari usia dan tingkat perkembangan.
Ya, berikutnya tipe berduka atau kehilangan. Yang pertama aktual. Aktual, dikatakan aktual adalah ketika berduka atau kehilangan ini dapat diketahui orang lain. Ya, misalnya ada yang meninggal, ya orang lain pastinya tahu ya. Ada orang yang kita sayangi atau berharga di kehidupan kita meninggal. Kemudian persevere, dirasakan hanya oleh diri kita sendiri. Ya, contohnya misalnya kehilangan itu lebih ke arah misalnya dia punya benda peninggalan orang yang dia cintai ya, dikasih oleh orang tuanya. Kemudian benda itu hilang ya. Mungkin bagi orang lain benda itu tidak ada maknanya, tetapi bagi orang tersebut itu sangat berharga karena menyimpan memori, menyimpan kenangan dan sebagainya ya. Nah, ini masuk ke tipe persevered ya, hanya dirasakan oleh individu itu sendiri. Berikutnya kehilangan antisipatori. Kehilangan ini adalah kehilangan keadaan klien terhadap uh, aktual kehilangan atau merasa kehilangan seseorang atau suatu hubungan sebelum kehilangan tersebut terjadi ya. Jadi sebenarnya kehilangannya belum terjadi, tapi dia sudah mengantisipasi atau mewaspadai bahwa nantinya akan mengalami kehilangan. Contoh bagi keluarga yang misalnya salah satu anggota keluarganya mengalami kanker, kemudian divonis bahwa orang tersebut akan meninggal berapa bulan lagi. Nah, kehilangan ini nantinya disebut antisipatori. Belum terjadi beneran, tetapi karena sudah ada wacana atau warning dari dokter misalnya untuk kehilangan tersebut, sehingga responnya itu menunjukkan adanya respon kehilangan atau berduka. Selanjutnya yang keempat, dysfunctional grief. Ya, disfungsional ini merupakan keadaan respon individu yang berlebihan terhadap aktual atau potensial kehilangan seseorang, suatu hubungan, benda, atau fungsi tubuh. Ya, disebut disfungsional berarti sudah keluar, sudah tidak berfungsi, ya, tidak berfungsi lagi. Orang tersebut sudah mengalami benar-benar kehilangan meskipun sebenarnya mungkin belum terjadi kehilangan. Nah, biasanya disfungsional grief ini uh, terkait dengan kondisi psikologi seseorang ya. Dia sudah merasa misalnya orang yang divonis kanker, uh, usia harapan hidupnya tinggal sebentar lagi. Nah, ketika tidak ada mekanisme coping yang baik, orang tersebut merasa sudah meninggal gitu ya, sudah tidak mempunyai harapan apa-apa, sehingga orang tersebut merasa menyerah, kemudian merasa dirinya sudah tidak ada lagi dan sebagainya. Ya, ini masuk ke dalam kategori dysfunctional grief. Berikutnya jenis kehilangan. Kehilangan yang sebenarnya. Kehilangan yang sebenarnya ini dapat dimanifestasikan misalnya rasa kehilangan yang sebenarnya bisa diketahui oleh orang lain. Hal ini muncul sebagai respon atau antisipasi terhadap situasi. Contohnya istri dengan suaminya yang meninggal. Ya. Nah, ini kehilangan yang sebenarnya. Kemudian kehilangan yang berbentuk perasaan. Perasaan kehilangan dapat dirasakan seseorang, tapi tidak dapat dibuktikan secara langsung. Contoh, seorang wanita yang meninggalkan pekerjaannya untuk merawat anak-anaknya di rumah. Ya, yang tadinya dia merasa berharga dengan mempunyai pekerjaan, bisa mandiri dan sebagainya, tapi karena sesuatu hal dia harus merawat anaknya sehingga dia harus melepaskan pekerjaannya. Nah, ini bentuk kehilangan yang hanya berupa perasaan, ya, perasaan. Sebenarnya ini juga bisa diantisipasi dengan mekanisme coping yang positif juga. Akan tetapi
ada beberapa ya kondisi yang memang mungkin perlu penyesuaian atau adaptasi. Ya, ketika sebuah rutinitas yang biasa dilakukan kemudian tiba-tiba harus terhenti. Nah, ini bisa masuk ke dalam kategori kehilangan dalam bentuk perasaan. Seperti misalnya sekarang ini ya, kalau, saya contohkan untuk kondisi sekarang ini ya, biasanya kita bisa bebas kemana mana tapi karena ada wabah COVID-19, kemudian kita harus mengisolasi diri, harus, stay at home. Nah, ini juga termasuk bentuk kehilangan ya. Awal-awal pastinya kita merasa tidak nyaman, merasa kehilangan kebebasan dan sebagainya. Oke. Selanjutnya sumber kehilangan. Sumber kehilangan dapat berupa kehilangan salah satu bagian tubuh, baik fungsi fisiologis maupun sifat-sifat psikologisnya. Misalnya kehilangan tangan, kehilangan kaki, atau kehilangan, apa namanya, fungsi dari salah satu anggota tubuhnya, ya. Masih ada tetapi tidak berfungsi. Nah, ini akan menimbulkan, kehilangan yang bersifat psikologis, ya. Selanjutnya kehilangan benda di luar dirinya, misalnya uang, benda kesayangan, dan sebagainya. Kehilangan orang yang dicintai dan berharga, kemudian kehilangan karena perpisahan dan kebiasaan lingkungan. Misalnya, anak yang pertama kali masuk sekolah harus rela ditinggal ibunya, ya. Nah, ini juga termasuk kehilangan karena perpisahan, disebabkan karena kebiasaan di lingkungan tersebut. Nah, untuk jenis ini kita sebagai seorang perawat juga harus memahami ya, terhadap tumbuh kembang dari setiap individu. Berikutnya fase-fase kehilangan. Nah, ini yang, penting yang harus kita pahami sebagai seorang perawat, agar ketika kita menemukan pasien-pasien yang, sedang mengalami kehilangan, kita bisa, mengamati respon, mengamati kondisi dan, adaptasi baik fisiologis maupun terutama psikologis ya, yang terjadi pada orang-orang yang mengalami kehilangan. Fase kehilangan menurut Kubler-Ross. Nah, ini yang terkenal ya. Biasanya saya namakan ini, dengan jembatan keledai biar mudah untuk mengingatnya dengan DABDA ya. DABDA itu, singkatan dari denial, anger, bargaining, depresi, dan acceptance. Oke, kita bahas satu persatu. Respon pertama ketika seorang mengalami kehilangan itu, dinamakan denial atau mengingkari. Denial ini merupakan respon, tingkah laku berupa penolakan untuk mempercayai kehilangan, mengingkari terhadap perubahan yang terjadi. Ya, ya ini, contoh contoh yang real yang sekarang terjadi ya. Ada beberapa orang yang menolak untuk, di-lockdown atau menolak untuk melakukan, stay at home. Nah, itu penolakannya dengan cara marah-marah ya, bisa jadi dengan marah-marah, tidak percaya, kemudian menyalahkan orang lain. Ya, biasanya respon-respon ini merupakan respon yang terjadi karena seseorang tersebut sebenarnya mengingkari atau, eee, menyangkal terhadap adanya kehilangan ya, kehilangan yang bisa bersifat, eee, sebenarnya misalnya kehilangan orang yang dicintai atau kehilangan yang tadi, antisipatori atau bersifat potensial. Nah, dari penolakan ini biasanya respon yang, kemudian terjadi adalah marah ya, karena denial, nggak percaya. Kenapa kok saya ditinggalkan? Kenapa nggak boleh pergi? Ya, kenapa harus di rumah terus dan sebagainya. Kemudian respon berikutnya adalah marah, anger, ya. Marah merupakan respon tingkah laku klien atau keluarga, bisa langsung,
terkait pada orang lain atau kepada pihak lain ya. Marah misalnya pada keluarga dan karyawan rumah sakit, terutama misalnya ketika ini contohnya ketika seorang divonis mengalami penyakit yang mematikan misalnya. Nah, respon yang lainnya biasanya ketika marah ini menyalahkan dokter, menyalahkan perawat. Kok bisa misalnya, pasti ini salah dan sebagainya ya, misalnya seperti itu. Dan biasanya pada fase anger ini, seseorang mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi. Selanjutnya fase berikutnya adalah bargaining atau tawar-menawar. Nah, setelah selesai marahnya biasanya orang tersebut, ketika sudah capek gitu ya, berdiam diri dan pada fase ini biasanya disebut bargaining, orang tersebut mencari penyelesaian masalah dengan cara tawar-menawar dengan dirinya sendiri ya, untuk menghindari kehilangan. Contohnya misalnya, andaikan aku tidak seperti ini, pasti tidak seperti ini terjadinya. Andaikan aku, andaikan. Nah, biasanya ditandai dengan perasaan, seperti itu ya, menyesal, eee, andai waktu bisa berulang dan sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah mengalami kehilangan, terus kemudian, menyesali dan berpikir, "Wah, kalau saja tadi tidak mampir dulu," misalnya, "pasti nggak dicopet," misalnya. Nah, jadi mengulang, keadaan sebelumnya. Nah, ini biasanya orang tersebut mengalami fase bargaining. Selanjutnya fase depresi. Nah, fase depresi ini fase kelanjutan dari fase bargaining ya. Nah, merupakan respon tingkah laku berduka yang berlebihan seperti berbicara terus-menerus, bahkan sampai menarik diri. Ya, depresi ini bisa ya manifestasinya bisa diam, bisa kemudian ngomong terus gitu ya. Nah, ketika orang yang mengalami depresi mania biasanya orangnya, lebih menonjolkan diri, padahal sejatinya dia mengalami depresi atau pukulan yang berat ya. Sampai kemudian, eee, apa namanya, orang tersebut leb men cenderung untuk menarik diri. Fase selanjutnya dari kehilangan adalah acceptance atau menerima. Merupakan tahap terminal dari sebuah kehilangan. Berkurangnya perhatian terhadap orang sekitar sehingga membuat, eee, orang tersebut kemudian, bisa melanjutkan kehidupannya. Biasanya orang-orang yang sudah menerima kondisinya atau mungkin kalau, generasi zaman now itu menyebutnya sudah move on gitu ya. Ya, orang yang acceptance itu orang yang sudah move on, sudah menerima, "It's okay, saya kehilangan dia. It's okay, saya sudah tidak punya orang tua," misalnya. "It's okay, saya sudah bisa mandiri lagi tanpa dia," misalnya. Nah, ketika orang tersebut sudah mencapai tahap ini, orang tersebut biasanya sudah bisa membuat rencana, harapan-harapan baru, keinginan, dan alternatif sendiri. Nah, biasanya, mekanisme coping pada tahap ini sudah makin adaptif dan, makin, bersifat positif terhadap kehidupan seseorang. Nah, ini adalah fase-fase kehilangan menurut Kubler-Ross. Oke, kita lanjutkan. Fase kehilangan menurut Angel. Nah, kalau menurut Angel beda lagi. Yang pertama adalah terkejut dan tidak percaya. Ya hampir sama ya, kalau tadi kan denial. Ini merupakan respon penolakan, shock, ya, perasaan shock, akal atau rasio klien menerima, tetapi secara emosionalnya tidak, ya. Kemudian fase yang kedua adalah mengembangkan kesadaran. Ini langsung ya, mengembangkan kesadaran. Respon tingkah laku yang berdampak pada penurunan kesadaran, ya. Klien marah pada peraturan rumah sakit misalnya. Responnya berupa menangis atau menyalahkan diri sendiri. Ya, hampir sama seperti kalau tadi menurut Kubler-Ross,
pada fase bergaining ya. Kemudian fase berikutnya adalah restitusi menuju resolusi kehilangan. Respon tingkah lakunya berupa merenungi tentang kehilangan, menolak alternatif yang diberikan kecuali seseorang yang memberikan motivasi dan saran. Klien lebih memikirkan dan membicarakan kehilangannya. Jadi biasanya ketika diajak ngobrol, fokus pembicaraannya ke arah itu, ya. Diulang lagi. Biasanya ini merupakan respon bahwa orang tersebut masih fokus terhadap kehilangan tersebut. Idealisasi. Nah, respon ini merupakan respon tingkah laku berupa ragu, gamang menghadapi masa depan, merasa bersalah terhadap perilaku masa lalu, sikap negatif dan permusuhan mulai menurun, klien lebih berfokus pada kehilangannya. Ya. Respon terakhir menurut Angel adalah hasil atau outcome. Ini ditandai dengan respon tingkah laku yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu arti kehilangan dan ketergantungan. Jadi seberapa besarkah arti kehilangan dari benda atau objek atau sesuatu yang hilang pada orang tersebut, dan juga seberapa besar tingkat ketergantungannya, ya. Pastinya ini juga akan mempengaruhi terhadap respon kehilangan. Berikutnya, apa saja yang terjadi pada orang yang mengalami berduka dan kehilangan? Yang pertama adalah perubahan secara spiritual. Ya, orang yang mengalami kehilangan biasanya mengalami distress spiritual, keyakinan spiritualnya. Bisa jadi dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok aku dikasih bencana dan sebagainya ya? Nah, keyakinan spiritualnya itu dia pertanyakan pada dirinya sendiri. Kemudian keraguan kualitas keyakinan, marah terhadap Tuhan. Nah, ini bisa terjadi ya pada orang-orang yang mengalami distress spiritual. Berikutnya rajin melakukan religius. Nah, kalau kebalikannya dengan yang ini, kalau yang pertama ini cenderung negatif, yang kedua ini cenderung positif. Nah, pastinya kondisi ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Tidak serta-merta orang mengalami kehilangan itu kemudian menjadi religius ya. Tapi ada juga yang seperti itu ya. Contohnya kondisi saat ini ketika corona di mana-mana, tampak ada beberapa orang yang punya respon berbeda-beda ya ketika orang tersebut menjadi lebih dekat dengan yang kuasa gitu ya, dengan kondisi ini. Nah, itu berarti perubahan spiritualnya ke arah yang positif. Yang ketiga, mendekatkan diri dengan yang dicintai ya. Siapa yang dicintai? Ya, tergantung dari masing-masing individu. Berikutnya karakteristik grieving. Ya, karakteristik berduka. Menurut Davidson, ada 4 tahap orang mengalami karakteristik berduka. Yang pertama adalah shock dan kematian rasa. Seperti kebal gitu ya, seperti Baal. Jadi mau dirangsang dengan kondisi apapun, misalnya ketika dia masih merasa kehilangan, dia tidak akan tidak akan berespon sesuai dengan respon yang diberikan. Kemudian keingintahuan dan kerinduan. Ya. Jadi kalau tadi yang kematian rasa, biasanya kalau sedang bersedih kita ledekin, kemudian kasih sesuatu yang lucu. Ini orang tersebut nggak respon ya karena mengalami kematian rasa. Kemudian keingintahuan dan kerinduan. Jadi lebih kepo gitu ya. Pengen tahu gitu ya. Kenapa sih seperti ini dan sebagainya. Ya. Kenapa aku divonis kanker? Nah, misalnya ya, itu kemudian responnya itu dengan keingintahuan, cari tahu ya. Kemudian disorganisasi. Disorganisasi ini mencakup banyak sisi ya.
baik fisiologis, psikologis gitu. Yang keempat, reorganisasi. Kalau sudah disorganisasi, fase berikutnya orang tersebut bisa kemudian kembali mengorganisasi dirinya ya. Baik ya tadi baik dari respon fisiologis, psikologis dan yang lainnya. Ini pembahasan dari tahap yang tadi ya, shock dan kematian rasa. Biasanya mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga dipengaruhi oleh fungsi normal yang terganggu, di mana orang merasa berada dalam mimpi buruk. Fase ini biasanya berlangsung 2 minggu setelah kehilangan. Keingintahuan dan kerinduan terjadi setelah 2 minggu sampai dengan 4 bulan setelah kejadian. Hal ini ditandai adanya perasaan gelisah seperti marah, perasaan bersalah, kebingungan, ambiguitis, terjadi sebagai suatu akibat kurang istirahat. Ya. Kemudian disorganisasi bisa berlangsung sekitar 5 sampai dengan 9 bulan setelah kejadian kehilangan berlangsung, di mana perasaan kehilangan secara perlahan akan terlupakan. Muncul perasaan depresi, kesulitan berkonsentrasi terhadap pekerjaan atau ketika menghadapi masalah, gangguan fisik dan emosi. Biasanya pada fase ini, orang merasa tidak akan dapat mengatasi rasa kehilangannya, atau mereka kehilangan ide, pikiran, hingga tidak semangat menjalani kehidupan ya. Nah, ini biasanya berimbas pada badan yang terasa sakit. Fase keempat tadi reorganisasi, situasi di mana pasangan akan merasa lebih baik dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan mereka kembali mendapatkan kekuatan untuk menghadapi kesedihan yang dialaminya dengan hal yang baru yang lebih menyenangkan, yaitu mulai menikmati hiburan, sehingga orang tersebut mendapatkan keterangan tanpa diikuti rasa bersalah seperti sebelumnya. Reorganisasi ini berlangsung sampai dengan tahun pertama dari awal kesedihan, di mana pasangan dapat menjalani kembali secara normal. Ya, reorganisasi. Berikut tanda-tanda dari berduka. Dibagi ke dalam 3 klasifikasi, yaitu secara fisik, psikis, dan sosial. Secara fisik, mengalami exhaustion atau lemah badan, ya. Jadi lemah, tidak berdaya, tidak bersemangat. Loss of appetite, ya, anoreksia, masalah tidur, berat badan menurun, blurred vision, pandangan kabur, breathlessness, terus susah bernapas, atau napasnya terengah-engah, palpitory, berdebar-debar, wake again, jadi justru berat badannya menambah, passing arm, pegal, nyeri tangan, ya. Jadi pergelangan-pergelangan merasa nyeri, sendi-sendi tubuh merasa nyeri, dan restlessness, tidak dapat istirahat, ya. Kemudian respon secara psikis, ya, secara kejiwaan berupa guilt atau rasa bersalah, marah, kehilangan kontrol, kehilangan ketergantungan, time confusion, irritability atau mudah tersinggung, sadness, kesedihan, sense of failure, jadi sensasi terhadap nyeri itu bertambah, kemudian tidak bisa menerima kenyataan, failure to accept reality, keasikan dengan sesuatu yang hilang, kemudian persiapan pemakaman. Nah, ini bisa masuk ke dalam gejala grieving. Secara sosial, withdrawal atau menarik diri dalam beraktivitas dari lingkungannya. Isolasi, baik secara fisik maupun emosi, ya, dari pandangan keluarga dan teman. Jadi lebih senang menyendiri, ya. Ini respon atau tanda-tanda dari seseorang mengalami berduka. Berikutnya, kebutuhan keluarga menghadapi kehilangan. Ya, ketika ada anggota keluarga yang sakit
atau terjadi ancaman kematian, penting bagi keluarga tersebut mengubah homeostatis keluarga, ya. Misalnya, sebuah keluarga yang kepala keluarganya meninggal. Nah, pastinya semua mengalami kehilangan ya, baik itu istrinya dan anak-anaknya. Nah, ketika keluarga ini mengalami sakit, mengalami ancaman kematian atau mengalami sesuatu yang tidak seperti biasanya, nah keluarga tersebut perlu mengubah homeostatis agar kondisi dalam keluarga itu tetap seimbang, ya. Beberapa keadaan krisis pada keluarga, misalnya terjadi peristiwa stres yang tinggi dan mengancam, masalah tidak segera diselesaikan, dan keluarga tidak dapat dipertahankan. Nah, ini terjadi pada kasus-kasus perceraian ya. Nah, karena biasanya kasus-kasus tersebut tidak begitu saja terjadi, ya. Pastinya di dalamnya ada berbagai macam masalah yang mungkin tidak terselesaikan dengan baik sehingga masalah tersebut menjadi bom waktu hingga pada akhirnya keluarga tersebut merasa sudah lelah, capek, sudah nggak bisa bertahan, akhirnya menyerah, ya. Nah, ini juga termasuk pada tipe kehilangan yang lainnya, ya. Nah, kondisi ini juga harus diwaspadai agar homeostatis keluarga tetap bisa dipertahankan. Selanjutnya masuk ke pengkajian. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan manakala menghadapi pasien dengan berduka dan kehilangan. Faktor predisposisi. Nah, penyebab. Ini ada faktor genetik, ya. Menurut ahli genetik, keluarga yang mempunyai riwayat depresi akan sulit mengembangkan sikap optimis dalam menghadapi masalah. Jadi pernah ada yang mengalami depresi, ya, karena ada beberapa yang mengalami depresi kemudian kehilangan lagi. Itu tidak bisa mentolerir, ya. Nah, ini dikarenakan ada sifat genetik. Kemudian kesehatan jasmani. Ya, keadaan fisik sehat cenderung dapat mengatasi stres, ya. Kalau kita sedang sehat secara fisik, kemudian mengalami kehilangan, biasanya akan lebih mudah untuk mengatasi stres. Berbeda ketika dalam kondisi sakit, kemudian kita mengalami kehilangan, nah pastinya responnya akan lebih parah ya. Selanjutnya kesehatan mental. Gangguan jiwa terutama depresi, perasaan tidak berdaya, pesimis, ini akan menimbulkan sesuatu terhadap respon yang lainnya. Biasanya orang tersebut akan lebih peka terhadap situasi kehilangan. Ya. Kemudian pengalaman kehilangan masa lalu. Misalnya saat anak-anak mengalami ditinggal orang yang berarti, ditinggal orang tuanya. Nah, ini akan mempengaruhi dalam mengatasi kehilangan pada masa dewasa. Bisa jadi orangnya lebih baik, atau bisa jadi misalnya karena kehilangannya beruntun tanpa support system yang baik, itu malah membuat kondisinya akan semakin labil atau tidak bisa mengatasi kehilangan pada tahap selanjutnya. Kemudian faktor presipitasi atau pencetus. Seperti stres nyata, kehilangan kesehatan, fungsi seksual, harga diri, peran dalam keluarga, posisi di dalam masyarakat. Ya, ini termasuk faktor-faktor pencetus. Selanjutnya perilaku. Seseorang yang mengalami kehilangan biasanya akan memunculkan respon coping, ya. Bisa tadi denial, merepress, menekan ke alam bawah sadar, intelektualisasi, merasionalisasikan ya. Ya tadi intelektualisasi itu dengan berpikir. Misalnya kalau aku seperti ini, pasti mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Nah, berandai-andai misalnya dengan pemikirannya. Kemudian proyeksi, ya bisa dengan proyeksi melihat
proyeksi itu seperti mencerminkan, "Oh, aku sama pernah kehilangan, dia juga sama," misalnya. "Kenapa kemudian aku menjadi seperti ini, kok dia tidak?" Nah, misalnya, itu dengan proyeksi. Kemudian regresi. Nah, regresi ini kembali ke masa sebelumnya, ya. Jadi sikap orang yang mengalami kehilangan biasanya, ada yang berubah menjadi seperti childish ya, seperti anak-anak kembali. Nah, ini karena merupakan mekanisme coping yang dia lakukan ya, seperti anak kecil lagi, kembali ke fase pertumbuhan sebelumnya. Kemudian disosiasi ya, jadi tidak terkoordinir, pekerjaannya kacau, ngomongnya kacau dan sebagainya, karena ini merupakan, bentuk dari respon berduka dan kehilangan. Nah, selanjutnya masalah keperawatan yang bisa ditemui pada, klien dengan fase-fase ini adalah ketidakberdayaan berhubungan dengan berduka disfungsional, perubahan nutrisi, kurang dari kebutuhan berhubungan dengan depresi, resiko mencederai diri orang lain dan lingkungan berhubungan dengan marah, ya. Jadi orang-orang yang marah, jadi kalau kita mendapati pasien perilaku kekerasan, kita harus melihat apakah sebelumnya si pasien ini juga mengalami fase kehilangan tersebut, ya, sehingga melakukan tindakan kekerasan. Adapun perencanaan yang bisa dilakukan pada kasus dengan kehilangan dan berduka ini adalah tujuan umumnya klien mampu berperan aktif melalui proses berduka secara tuntas. Tujuan khusus berupa pasien bisa mengungkapkan perasaan berduka, menjelaskan makna kehilangan bagi dirinya, membagi rasa dengan orang yang berarti, ya, bisa dalam bentuk curhat dan sebagainya gitu ya. Kemudian pasien bisa menerima kenyataan kehilangan dengan perasaan damai dan endingnya pasien bisa membina hubungan baru yang bermakna dengan objek atau orang baru sebagai pengganti. Nah, adapun tindakan yang bisa dilakukan berupa BHSP, bina hubungan saling percaya. Nah, ini faktor yang penting sebagai dasar hubungan terhadap pasien dan sebagai bentuk dukungan dari perawat ke pasien dalam mengatasi perasaan kehilangan. Implementasinya bisa dengan mendengarkan pembicaraan klien. Kita berperan sebagai seorang active listening ya, mendengar dengan baik, kemudian bisa sekali memberikan dorongan agar klien bisa mengungkapkan perasaannya. Kemudian menjawab pertanyaan klien secara langsung, menunjukkan sikap empati dan menerima. Yang kedua, identifikasi kemungkinan faktor yang menghambat proses berduka, seperti membantu mengurangi atau menghilangkan faktor penghambat. Contohnya dengan implementasi, misalnya bersama-sama klien mendiskusikan hubungan dengan orang lain atau objek yang hilang. Jadi mendeskripsikan seberapa besar sih tingkat ketergantungannya. Misalnya dia biasanya bergantung dari sisi nafkah dan sebagainya. Berarti kita bisa mendiskusikannya setelah orang yang berarti itu hilang, bagaimana untuk mencari nafkah dan sebagainya. Kemudian menggali pola hubungan klien dengan orang yang berarti tersebut ya, menggali hubungan, pola hubungannya seperti apa. Ini membantu kita sebagai perawat untuk mendeskripsikan arti kehilangan bagi pasien yang kita tangani. Selanjutnya, kurangi faktor penghambat proses berduka. Semakin kecil faktor penghambat dan semakin kurang faktor pendukung, maka klien akan semakin berduka. Ya. Jadi udah misalnya kehilangan, nggak ada hiburan, nggak ada orang yang memberikan semangat, kemudian dari faktor yang lainnya juga kurang, ini pastinya akan mempengaruhi terhadap terhadap fase berduka dan kehilangan ini. Untuk mengurangi faktor tersebut, kita bisa bersama-sama klien mengidentifikasi cara mengatasi duka masa lalu.
menilai cara yang efektif dan tidak efektif, ya. Perkuat dukungan serta kekuatan klien dan keluarga, identifikasi dan menghargai sosial budaya, agama, serta kepercayaan yang dianut oleh keluarga dan pasien. Langkah berikutnya, tindakan kuratan yang dapat dilakukan adalah memberi dukungan terhadap respon kehilangan klien. Implementasinya berupa menjelaskan kepada klien dan keluarga bahwa sikap mengingkari, marah, tawar-menawar, atau depresi adalah wajar. Ya, jadi kita tidak boleh menjudgment bahwa marah pasien dan sebagainya itu nggak baik ya, karena itu adalah wajar. Respon orang ketika kehilangan itu wajar. Kemudian beri gambaran tentang cara mengungkapkan perasaan yang bisa diterima. Ya, cara mengungkapkan bisa dengan cerita ya, dengan cerita empat mata ya, atau dengan sambil jalan-jalan, kita ajak jalan-jalan, kita sambil bercerita. Bantu klien untuk memperluas kesadaran dirinya. Ya, perluas kesadaran diri. Jadi kita perlu menyadarkan pada pasien, boleh kamu berduka ya, tapi harus tetap dalam batas wajar misalnya. Orang lain bisa tahu kamu sedang berduka. Kamu juga menyadari kamu sedang berduka misalnya. Ini penting ya, agar fase-fase berdukanya ini akan lebih mudah dan lebih cepat untuk dilalui. Selanjutnya, tingkatkan rasa kebersamaan antar anggota keluarga. Nah, ini dari bentuk support system, keluarga menjadi sangat penting untuk memberikan dukungan emosional ya, terutama pada pasien-pasien yang mengalami kehilangan dan berduka. Implementasinya berupa menguatkan hubungan keluarga atau orang yang berarti, mendorong klien agar mau menggali perasaannya bersama anggota keluarga lain, menjelaskan manfaat hubungan dengan orang lain, dan dorong klien untuk saling mendukung satu sama lain. Adapun tindakan keperawatan bisa ditentukan sesuai dengan kondisi pasien dan sesuai dengan fasenya. Misalnya pada fase denial, kita dapat memberikan kesempatan klien untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi kita hanya bisa hanya jadi pendengar setia ya, tidak usah menimpali, kemudian tidak usah memberikan saran dan sebagainya. Cukup dengan observasi perilaku klien ya. Gali perasaan yang muncul, motivasi klien mengungkapkan perasaannya, dan tingkatkan kesadaran secara bertahap ya. Pastinya dia butuh kesiapan. Kemudian menunjukkan sikap menerima, ikhlas, dan mendorong klien untuk berbagi rasa. Ya, bisa dengan memperlihatkan sikap terbuka bahwa kita siap untuk menerima curhatan dari pasien ya, dengan bentuk mendengarkan dengan penuh pengertian apa yang dikatakan dan disampaikan pasien, dengan tidak menghukum atau menghakimi. Kemudian jelaskan pada klien bahwa sikapnya wajar terjadi pada orang yang mengalami kehilangan. Menjawab pertanyaan klien dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, jelas, dan tidak berbelit-belit. Memberikan jawaban jujur terhadap pernyataan pasien tentang sakitnya, pengobatan, atau bahkan tentang kematian. Implementasinya berupa observasi respon klien selama berbicara, tingkatkan kesadaran klien akan kenyataan secara bertahap. Berikutnya pada fase marah, apa yang dilakukan perawat, misalnya dengan mengizinkan dan mendorong klien mengungkapkan rasa marahnya secara verbal, tanpa melawan dengan kemarahan. Mengizinkan dan mendorong klien dengan cara menjelaskan pada keluarga bahwa kemarahan yang sebenarnya tidak ditunjukkan kepada mereka. Izinkan klien untuk menangis, ya. Motivasi klien untuk berbicara rasa marahnya, membicarakan rasa marahnya. Kemudian bantu klien menguatkan sistem pendukung dan orang lain, dan ajarkan teknik asertif. Ya, asertif ini adalah mengungkapkan rasa marah tanpa melukai orang lain.
baik secara perasaan maupun secara fisik. Nah, pada fase tawar-menawar, yang bisa perawat lakukan adalah membantu klien mengidentifikasi rasa bersalah dan perasaan takutnya. Caranya adalah dengan cara dengarkan ungkapan klien dengan perhatian. Kemudian, bila klien mengungkapkan rasa kata kalau, beritahu bahwa perawat hanya dapat melakukan sesuatu yang nyata. Ya, kalau jika kata-kata kalau yang kemudian terucap, berarti dia sedang pada fase tawar-menawar atau bargaining. Dan katakan bahwa kita tidak bisa mengubah kenyataan, ya. Kita harus bicara dengan fakta atau dengan kenyataan yang ada. Bersama klien membahas alasan rasa bersalah dan takutnya. Definisikan dan deskripsikan perasaan bersalah yang klien alami. Kemudian fase depresi. Ini tindakan yang kita lakukan bisa dengan identifikasi tingkat depresi dan resiko merusak diri. Nah, tingkatkan harga diri pasien, ya. Bisa dengan memberikan reinforcement terhadap kemampuan yang dilakukan. Misalnya tadinya pasien mengurung diri terus kemudian pasiennya keluar. Nah, itu kita beri apresiasi. Wah, alhamdulillah kamu bisa keluar dari kamar. Wah, bagus. Kamu sudah bisa keluar kamar dan sebagainya. Ya, hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi pada fase depresi ini akan sangat penting manakala kita bisa memberikan reinforcement secara tepat. Mencegah tindakan merusak diri, membantu klien mengurangi rasa bersalah. Dengan cara ini, ya, hargai perasaan klien, bantu klien mengidentifikasi dukungan positif, beri kesempatan untuk menangis, bersama klien membahas pikiran yang selalu timbul. Selanjutnya pada fase penerimaan, membantu klien menerima kehilangan. Implementasinya berupa sediakan waktu untuk mengunjungi klien secara teratur, bantu keluarga untuk berbagi rasa, diskusikan rencana yang akan dilakukan setelah masa berkabung, kemudian beri informasi yang akurat sesuai kebutuhan keluarga dan klien. Nah, terakhir, fase evaluasi yang dapat perawat lakukan adalah kita evaluasi dari tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan, identifikasi tentang klien dapat mengungkapkan perasaannya secara spontan, ya. Jadi tidak dipancing, ya. Keberhasilan dari treatment yang kita lakukan, terapi yang kita lakukan adalah ketika pasien itu mampu mengungkapkan perasaannya secara spontan. Klien dapat menjelaskan makna kehilangan, ya, makna kehilangannya sudah bisa dia jelaskan, ya. Misalnya mungkin kalau tidak terjadi kehilangan, saya akan seperti ini, ya, tidak akan bisa mandiri dan sebagainya, gitu ya, akan ketergantungan dan sebagainya misalnya. Klien mempunyai sistem pendukung untuk mengungkapkan perasaannya, menunjukkan tanda-tanda penerimaan akan kehilangan, ya, kehilangan apapun, ya. Klien menunjukkan tanda-tanda penerimaan akan kehilangan dan klien sudah dapat menilai hubungan baru dengan orang lain, ya. Oke. Ya, sebagai kata penutup bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kehilangan. Apapun kehilangan yang kita rasakan, itu pastinya merupakan takdir dari Allah. Dan kita harus meyakini bahwa setiap takdir yang diberikan pada kita adalah baik. Bisa jadi menurut kita baik, tapi menurut Allah tidak. Atau sebaliknya, bisa jadi menurut kita tidak baik, menurut Allah itu adalah hal yang baik. Dan sesungguhnya ketika terjadi sesuatu dengan kita, kehilangan dan berduka, sebenarnya itu merupakan rasa sayang dari Allah untuk menyapa kita. Karena Allah tidak pernah membebani seorang hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih. Demikian penjelasan saya terkait dengan materi berduka dan kehilangan.
Jika ada pertanyaan atau sanggahan atau sesuatu yang belum dimengerti, bisa kita lanjutkan di forum diskusi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.